kalau dia masih single untuk mengeluarkan karakter baru dia dijemur kenceng, pakan kenceng, sama rajin di mandi. Oh gitu Ya, minimal lah. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan Om Wahyu yang kemarin kita bahas masalah jantan dan betina itu Om ya. Ya. Jadi gini Om, ini banyak sekali permintaan dari rekan-rekan. Dia minta penjelasan tentang betina Om. Jadi kayak saya sendiri nih Om, jenengan kan setelah bikin lobet dari gacor ke konslet itu kan pasti ada sesuatu di dalamnya itu loh Om. Ya. Jadi jenengan saya minta apa adanya, kalau memang pakai merek itu ya udah nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya. Sebelumnya ini ya, dulu Om, saya mau minta mau berterima kasih sama rekan-rekan yang selama ini support saya dan pertanyaan-pertanyaan yang untuk bahan saya tanyakan ke narasumber itu sangat bermanfaat sekali. Dan untuk rekan-rekan kalau ada misalkan komen-komen yang misalkan menyimpang atau ngebully, tolong tidak usah direken, itu malah nanti kita di luar dari pembelajaran gitu nggih Om Wahyu nggih. Ya Om Wahyu. Ya, Mas. Ini ada pertanyaan dari rekan saya. Jadi dia sudah punya lobet, sudah gacor, ibaratnya sudah sering bunyi lah Om dari pagi itu. Itu sistem penjemurannya di luar itu dijejer itu sesama jenis atau beda-beda Om? Ya, upamanya kan banyak yang tanya itu ya Om, lobet betina, misalnya betina. Upamanya betina tetap sama betina semua. Jadi upamanya bahan betina, pertama dijemurlah di renteng itu betina-betina semua. Upamanya ada jantannya, usahain jantan itu ya tetap dipisah. Soalnya kalau betina dengar suara jantan tetap birahin naik Om. Kalau misalkan gini Om Wahyu, kalau misalkan ruangannya itu kecil Om, jadi dia nggak ada ruangan lagi, rumahnya kecil lah, sedangkan burungnya banyak itu Om Wahyu. Oh ya, upahnya ruang kecil kan gampang Mas. Sekarang kan ada sistem skat itu loh Mas, pakai triplek lah. Upahnya nggak pakai triplek ya pakai kerodong. Yang penting burung tidak melihat. Kalau upamanya pakai suara kan nanti kedepannya kan dia akan terbiasa Mas. Yang penting burung itu tidak saling melihat dulu. Kecuali kalau jemur tetap di renteng itu. Di renteng bareng-bareng ya. Gini Om Wahyu, kemarin jenengan menerangkan bahwa untuk lobet betina maupun jantan dalam penggacoran kan harus sendiri dulu Om Wahyu. Itu dengan pakan kencang Om Wahyu nggih. Itu ada salah satu rekan, jadi dia di waktu penggacoran dikasih pakan kencang, dimandiin, malah jadi cibul Om. Ya, kembali lagi ke burungnya Mas. Jadi pakan kencang dijemur terus banyak disemprot, cibul itu emang bisa Mas. Soalnya gimana ya, saya kan beli burung juga, kemarin beli burung konslet, real konslet itu setelah ditinggal betinanya dia kasih pakan kenceng, tahu-tahu cibul. Jadi kalau cibul itu menurut saya sendiri karena satu over birahi, karena belum ketemu pasangan yang klik, dia pakannya terlalu kenceng. Kalau umpamanya terlalu kenceng diturunin gitu. Gitu. Sedikit, ya. Gini Om Wahyu, ini kita bahas masalah ini Om, pertanyaan dari rekan-rekan yang komentar Om Wahyu. Jadi agak lompat-lompat. Sama ini Om Wahyu, lobet betina, misalkan kita sudah punya lobet betina, udah birahi, kita ternak, terus kok kita punya kepikiran untuk pengen ngolah lagi Om Wahyu. Itu untuk mengembalikan durasinya, jenengan ada tipsnya nggak Om? Ada. Justru pala lobet yang udah pasangan itu pala saya suka. Jadi ibaratnya orang itu sudah berumah tangga lah Mas. Berumah tangga kayak orang udah akur, yang satunya dipisah. Dia kan satunya kan stres dia. Stres itu, stres itu nanti kelamaan ceritanya burung itu dia kan gacorin bunyi sendiri, lama-lama bunyi sendiri. Nah tapi yang satu ini pasangannya jangan maksudnya jangan ditemukan dulu sebelum dia gacor itu Mas.
Berarti tetap proses single lagi Om ya? Proses single dulu, nunggu dia gacor, sudah rapet, pasangan ini besok ditemukan lagi. Oh gitu. Ya. Prosesnya berapa hari Om itu Om? Kalau hari, bulan, tahun itu tetap tergantung sama rezeki Mas. Ngasan gitu. Ya, yang penting kita maksudnya rajin lah, maksudnya merawat burung. Yang penting kata peribahasa tentara itu tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak berhasil asal kita berusaha. Ngasan nih Om. Ada pertanyaan ini Om, saya sendiri juga belum pernah ngalamin kalau betina terus diuntul sama betina itu Om. Itu jenengan pernah ngalamin enggak Om? Apa ada tipsnya Om? Ya itu kan masih baru-baru ya Mas. Walaupun lama udah ada, tapi kan hari ini tuh maksudnya bukan hari ini lah, maksudnya tahun-tahun ini lagi tren. Ada yang betina sistem bayi loloh itu yang namanya kan bayi bayi tiri kan. Ada yang suka betina sama betina. Menurut saya itu ya kembali kalau lobet betina itu dicari titik nyamannya Mas. Jadi upamanya nyaman sama untulan jantan, dia sama untulan jantan. Upamanya sama betina berarti intinya lobet itu titik nyamannya. Untulan itu tidak bermasalah banget sih Mas. Cuman itu untulan itu peredam. Oh peredam. Iya. Tapi untuk kedepannya Om, untuk kedepannya apa dia enggak ini Om? Tidak ibaratnya OB tidak tersalurkan atau itu tergantung sama burungnya Mas. Kembali nah, ini lagi ya. Betina ini yang saya ini kawin biasa pakai glodok. Hariannya itu aja. Ada yang lebet betina kalau dikawin durasinya hilang, malah birahinya menurun. Itu tergantung sama burungnya juga Mas. Mantan Om. Iya. Ini Om Bayu. Lobet ini sudah bunyi, sudah ibaratnya sudah enak ngekeknya Om ya. Terus kita kasih pasangan. Untuk proses penjemuran atau mandikan itu tetap dijejer bareng atau enggak Mas? Gimana? Jadi upamanya lobet ini udah pasangan, udah pasangan, dia udah gacor, udah enak, dia tetap beda Mas. Jadi burung yang utama mau keluar karakternya sama yang udah keluar karakter ibaratnya udah diuntulin itu tetap berbeda. Berbedanya kenapa? Kalau upamanya betina ini jemurnya malah jarang saya Mas. Oh malah jarang. Iya malah jarang. Soalnya dia udah ibarnya udah ada untulan. Kalau burung betina terlalu dijemur kenceng dia biranya cepat naik. Kecuali kalau dia masih single untuk mengeluarkan karakter baru dia dijemur kenceng, pakan kenceng sama rajin di mandi. Oh gitu. Iya. Minimal rajinnya mandi 3 hari lah. 1 hari itu 3 kali. Gitu. Ini Om, kalau lobet yang udah pasangan ini terutama betina ini Om, ini tetap dimandikan malam nggak Om? Kalau saya udah pasangannya gini nggak mandi malam Mas, mandinya malah ini sistemnya jejer semua, ada jantan ada betinnya kan udah ada pasangannya, tinggal saya mandiin pagi aja, yang penting non jemur Pak. Intinya non jemur itu kalau ya tetap dijemur lah, namanya hewan itu tetap harus kena panas tapi jemurnya jarang gitu loh Mas. Umpamanya ini 3 minggu ya paling jemur cuman 1 hari itu 15 menit. Nah, gitu. Jadi gini Om Wahyu, kemarin saya sempat berpikir setelah dari liputan yang pertama itu saya pulang, jenengan kan sekarang ini kan posisinya seorang instansi dari kesatuan, kan jenengan pasti tidak fokus di burung itu Om. Betul sekali. Bahkan jenengan tidak ada joki Om ya, single factor tetap kuat. Itu ini Om, rahasianya Om Wahyu mungkin dari pakannya atau vitamin atau dengan apa ruangan sendiri. Gimana Om Wahyu? Kalau pertama tetap dari pakan ya Mas. Pakan gitu. Ya saya besok akan menerbitkan pakan lah. Tapi untuk saat ini saya jujur aja belum buat logonya. Jadi tak cek dulu. Kok di burung saya kan semakin enak baru saya promosikan itu ke depan. Oh berarti Om Wahyu ini pakai pakan racik. Cuman masih dipakai untuk sendiri kalangan sendiri sama teman-teman lah, kalau ada yang minta saya kasih. Termasuk saya nanti minta Om ya. Iya siap pokoknya. Kalau jenengan vitamin pakai enggak Om? Vitamin enggak pakai vitamin saya, cuman real pakai pakan saja dan perawatan. Sebenarnya intinya lobet konslet itu di mana sih Om? Kalau saya udah punya lobet gacor nih Om. Iya. Itu intinya di mana Om? Kalau lobet yang dibilang konslet itu istilah sekarang itu jedanya itu rapet aja Om. Jadi ngekeknya itu tidak satu kali, adalah namanya sekarang kan lobet vector. Kalau vector itu identik dengan ngek-ngek
terus bunyi. Kan kalau lambat konslet itu indahnya dengan gaya lah Om, ada yang kayak legenda-legenda kayak Kusumo, dia dengan ciri khasnya sendiri. Ada Pusoko yang suaranya enak sendiri, kan ada sendiri. Kayak terbitan saya lah, udah menerbitkan lambat konslet yang sekarang udah dibeli orang ternama. Itu ada yang udah melegenda ya ada, tapi saya cukup diam lah Om. Nggih, enggak apa-apa. Nah ini Om Wahyu, itu rahasianya di mana Om? Tetap dipakan juga atau vitamin? Kalau awal-awal tetap pakan Om, lobet semua konslet itu tetap dipakan, tetap harus pakan kenceng. Padahal jenengan dari pola perawatan biasa Om ya? Pola perawatan biasa, apalagi saya bekerja kayak gini Om. Gitu kadang ya? Umpamanya lagi mau dijemur ya jemur, umpamanya saya sibuk latihan, burung ya di rumah aja, tinggal dipakanin kenceng, yang penting kasih pupuk besar, dia mandi sendiri, itu aja Om. Gitu ya? Iya. Baik Om Wahyu, ini saya pengen tahu Om, jenengan selama ngolah lobet yang jenengan udah pernah jual nggih Om? Iya banyak. Itu kan banyak ya. Itu dari sekian banyaknya itu kan rata-rata dari gacor ke konslet nggih Om Wahyu? Iya. Itu dengan pola perawatan yang sama atau beda-beda Om Wahyu? Beda-beda Om, tergantung karakter burungnya. Umpamanya burungnya suka dijemur kenceng, saya jemur kenceng. Tapi untuk mengerti dia, umpamanya Om, Om punya burung itu maksudnya ini tipe panas atau tipe dingin, kan banyak itu biasanya yang tanya tipe panas atau tipe dingin. Nah Om itu berarti gini aja, tinggal ini tempat teduh separuh, yang sini panas. Jadi burungnya itu di tengah-tengah Om. Jadi kalau dia suka ke panas berarti dia tetap burung tipe panas, jadi jemurlah yang kencang. Umpamanya dia ke tempat yang dingin berarti dia kan tipe dingin, berarti jemurnya tidak usah terlalu kencang. Menurut saya sendiri itu tergantung sama burungnya. Saya gini aja sih Om, semua makhluk hidup itu tetap perlu ada pasangannya Om. Apalagi seorang burung ya Om. Burung aja kalau umpamanya bicara pengen melahirkan, pengen apa kok Om. Iya bener Om. Berarti jenengan juga pakai itu Om, apa betina settingan pakai glodok itu pakai juga? Pakai, saya pakai glodok tapi tidak pakai itu loh gigitan. Maksudnya gigitan itu kayak kayu. Yang buat gigitan enggak, cuman pakai glodok terbuka. Ini real masih pakan kenceng kalau ini Om. Soalnya belum sedanya belum ngunci. Ini masih pakan kenceng. Dia bertelur Om kalau di glodok itu? Ini belum bertelur Om. Belum pernah bertelur. Enggak, misalkan dia dikawin bertelur? Enggak apa-apa Om. Enggak masalah gitu. Biasa. Jadi rawatannya cuman gimana Om? Ini rawatan jantan Om. Saya rawatan jantan tetap kasih glodok, tapi glodoknya terbuka. Hariannya jarang saya jemur. Kalau umpamanya saya jemur paling 15 menit aja. Oh gitu. Iya, tapi kalau mandiin betina wajib mandi basah nih Om. Oh gitu Om. Iya, soalnya betina sih kiranya gampang naik. Ini gini Om Wahyu. yang sering saya pernah alami juga rekan-rekan alami ini gini Om Wahyu. Iya. Lobet dijejer-jejer, kepanasan, terus jadinya bukan ngeket tapi ngeriwi Om. Ngeriwi juga itu cara lobet menata lagu juga Om. Ada gitu. Yang dengan ngeriwi itu kan menata lagu, tapi kalau terlanjur dia kepanasan nanti jadinya kemeremelek atau yang kemarin pertama saya bilang itu sardot itu loh. Nah untuk mengatasi sardot itu kita harus tahu treatmentnya. Jadi ini burung tipe panas atau tipe dingin sih ada juga yang maaf ya Om, maksudnya pengen lah sekarang kayak lobet konslet kan masih jadi idola Om. Jadi pengen pakan kenceng, nggak tahu treatmentnya, lobet itu dijemur kenceng. Jadinya satu nanti larinya ke lifting bisa Om. Soalnya buat lobet cuman mangap itu mudah Om. Dia tinggal ditinggikan birahinya, jemur sekenceng-kencengnya. Nanti lama-lama dia akan melet sendiri Om. Jantan betina? Iya. Sama, jantan betina sama begitu Om? Sama Om, jantan sama betina kayak gitu. Gitu ya. Ini gini Om Wahyu, ada pertanyaan juga itu Om. Dia juga udah punya lobet berkarakter, udah mangap Om ya, mangap, melet, nggak ada suaranya, itu bisa dibenerin nggak sih Om Wahyu? Kalau menurut saya pribadi kembali ke burung, tapi setelah saya belajar saya juga belajar ke suhu sana suhu sini ya Om, namanya juga sama-sama belajar. Yang pasti itu, ini Om Wahyu ya, tidak ada orang yang paling benar atau hebat, semua pasti sama-sama belajar ngoten Om Wahyu. Gitu. Jadi gimana? Sepengetahuan saya dan saya mencoba pun kemarin alhamdulillah jadi Om. Jadi ada kan sekarang burung lipsing. Nah, tapi lipsingnya itu beda Om. Kan ada karakter lipsing yang udah konslet. Jadi lipsing konslet tetap bunyi Om. Cuma nanti kalau dia udah konslet
dia cuma living aja. Ada yang kedua, itu cuman melet, kan banyak sekarang burung cuma melet itu Om. Sama kayak punya saya. Oh, cuman melet itu Om. Jadi dia kalau nggak mau bunyi Om, kalau masih ada suaranya, dia cemplungin ke paut. Paut itu kan maksudnya burung vektor Om. Nah, dia untuk memunculkan vektornya lagi, kembali ke nol lagi Om. Dia, mancing dia untuk bersuara. Dia kembalikan ke paut. Setelah ke paut dia vektor lagi, dia coba disendiriin dulu, makan kencang. Lama kelamaan insya Allah dia akan gacor dengan sendiri. Berarti intinya di koloni, ke paut dulu. Untuk pakannya Om? Pakan tetap pakan. Kalau ke paut dia pakan polosin dulu, namanya dia ngedropin birahi Om. Gitu. Kayak saya kemarin belilah lobet konslet, sudah ternama di Semarang ini. Dia kok lipsingnya kok cuman mangap ngek, dia over birahi sekali Om, sama betinanya juga enggak akur lah Om, ibaratnya cuman sekedar akur tapi enggak mau nelur. Saya cabut, terus yang saya konsep itu saya koloni sama paut. Pakanin polos dulu, habis dia pakanin polos ada semingguan lah Om. Saya cabut, saya sendiriin treatment, alhamdulillah udah mau bunyi lagi Om. Bisa Om ya? Iya. Baik, terima kasih Om Wahyu. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta kicau mania, khususnya lobet mania Om Wahyu ya. Jadi di sini kita hanya sama-sama belajar, tidak ada yang paling hebat ya Om Wahyu ya. Dan semoga Om Wahyu beserta keluarga semoga sehat selalu. Amin. Dan saya berterima kasih dengan kesatuan apa ini Om? Ini Freeder 400 BR. Mantap. Kesatuannya di Semarang. Bravo TNI. Kalau umpamanya mau mampir, persilahkan, kita seduluran, kita sharing bareng. Intinya yuk rukun lah Om. Mantap Om. Jadi saya juga terima kasih ya sama Om Wahyu. Kalau nggak ada jenengan saya nggak bisa masuk ke sini Om. Ya Om, namanya kesatuan instansi tentara itu di mana-mana tetap ketat Om. Tapi kembali lagi kita jadi tentara dulu dari rakyat, kembali ke rakyat untuk melindungi rakyat. Matur nuwun Om Wahyu. Assalamualaikum.